Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan teori peluang yang beranggotakan Mutiara Dinda Septiani, Nathanael Girsang, dan Iqmal Restian. Pendahuluan, kita sering menyatakan kalimat yang dimulai dengan kata mungkin. Hal ini mengisyaratkan bahwa kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak pasti. Contoh, mungkin dalam ujian statistika, dia akan mendapat nilai 75 apabila pada kalimat yang dimulai dengan kata mungkin tersebut kita memberikan nilai normatif yang besarnya antara 0 dan 1, maka kata mungkin tadi berubah menjadi peluang. Teori peluang adalah cabang matematika yang bersangkutan dengan peluang analisis fenomena acak. Objek utama teori peluang adalah variabel acak, proses stokastik, dan kejadian. Peluang sering didefinisikan sebagai probabilitas atau kemungkinan. Definisi klasik apabila dalam sebuah ruang sampel S berisi n titik sampel yang equally, likely, dan mutually eksklusif, terdapat X buah titik sampel yang menyongok A, maka peluang terjadinya peristiwa A didefinisikan P dalam kurung A sama dengan X atau N. Materi pokok, percobaan dan ruang sampel. Percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dapat diulang dengan keadaan yang sama untuk memperoleh hasil tertentu. Setiap percobaan memiliki kemungkinan hasil atau kejadian yang akan terjadi, dan hasil dari setiap percobaan sulit untuk ditentukan secara pasti. Contoh, percobaan melempar satu buah dadu. Kemungkinan muncul mata dadu berangka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan S. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel, sedangkan kumpulan dari beberapa titik sampel disebut sebagian kejadian. Banyaknya ruang sampel dinotasikan dengan N dalam kurung S. Contoh, 3 buah koin dilempar sebanyak 1 kali, maka ruang sampel dan banyaknya sampel dari percobaan pelemparan koin tersebut adalah. Jawab, misalkan, munculnya angka pada koin disimbolkan dengan A dan munculnya gambar disimbolkan dengan G. Maka, kemungkinan dari hasil pelemparan koin tersebut adalah sebagai berikut. Kemungkinan ke-1, A, kemungkinan kedua, G, kemungkinan ketiga, A, kemungkinan keempat, A, kemungkinan kelima, G, kemungkinan keenam, G, kemungkinan ketujuh, A, kemungkinan kedelapan, G. Jadi ruang sampel dari percobaan tersebut adalah S sama dengan dalam kurung A, dalam kurung AAG, dalam kurung AGA, dalam kurung GAA, dalam kurung AGG, dalam kurung GAG, dalam kurung GGA, dalam kurung GGG, dan banyaknya sampelnya adalah N dalam kurung S sama dengan 8. Peluang kejadian jika adalah suatu kejadian yang terjadi pada suatu percobaan dengan ruang sampel di mana setiap titik sampelnya memiliki kemungkinan yang sama untuk muncul, maka peluang dari suatu kejadian adalah di mana P dalam kurung A sama dengan peluang kejadian N dalam kurung A sama dengan banyaknya anggota N dalam kurung S sama dengan banyaknya ruang sampel. Contoh, sebuah dadu dilempar undi 1 kali, peluang muncul bilangan ganjil adalah. Jawab. Ruang sampel dadu dalam kurung S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya anggota ruang sampel N dalam kurung S sama dengan 6. Bilangan ganjil A dalam kurung 1, 3, 5. Banyaknya bilangan ganjil N dalam kurung A sama dengan 3. Maka peluang muncul bilangan ganjil adalah. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan suatu kejadian adalah frekuensi yang diharapkan terjadinya kejadian tersebut selama percobaan. Frekuensi harapan dari sejumlah kejadian merupakan banyaknya kejadian dikalikan dengan peluang kejadian itu. Berikut rumus dari frekuensi harapan. FH dalam kurung A sama dengan N X
dalam kurung A, di mana FH dalam kurung A sama dengan frekuensi harapan kejadian A, N sama dengan banyaknya percobaan, P dalam kurung A sama dengan peluang kejadian A. Contoh, sebuah dadu dilempar sebanyak 60 kali, maka frekuensi harapan munculnya mata dadu bilangan prima adalah jawab S sama dengan dalam kurung 1, 2, 3, 4, 5, 6. N dalam kurung S sama dengan 6. A sama dengan bilangan prima sama dengan dalam kurung 2, 3, 5. N dalam kurung A sama dengan banyaknya lemparan sama dengan 60. Peluang kejadian, frekuensi harapan munculnya bilangan prima. Aturan penjumlahan peluang. Peluang kedua kejadian saling lepas. Kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika kejadian dan tidak dapat terjadi bersama-sama, atau A irisan B sama dengan 0, atau peluang A irisan B sama dengan 0. Jika A dan B adalah dua kejadian yang saling lepas, maka berlaku peluang A gabungan B sama dengan peluang A tambah peluang B. Contohnya, saat kita ingin tahu apakah calon ketua OSIS-nya laki-laki atau perempuan. Artinya tidak mungkin seseorang bersamaan antara laki-laki dan perempuan. Peluang dua kejadian tidak saling lepas. Misalkan A dan B adalah masing-masing kejadian dalam ruang sampel S, gabungan A atau B adalah himpunan semua titik sampel yang terdapat pada kejadian A atau B, atau keduanya. Jika A dan B adalah dua kejadian yang tidak saling lepas, maka berlaku peluang A gabungan B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Contohnya, saat pemilihan ketua OSIS, saat memilih ketua OSIS, kamu ingin tahu apakah calon ketua OSISmu ganteng atau pintar saja tetapi tidak ganteng, atau ganteng saja tetapi tidak pintar. Kejadian ini disebut kejadian tidak saling lepas. Aturan perkalian peluang. Peluang dua kejadian saling bebas. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A dan B tidak saling mempengaruhi. Artinya terjadi atau tidak terjadinya kejadian A tidak akan mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B. Jika A dan B adalah dua kejadian yang saling bebas, maka berlaku peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B. Contohnya, saat kamu melemparkan koin dan dadu secara bersamaan, kamu ingin tahu peluang munculnya koin bergambar dan dadu bernomor 2. Jelas bahwa koin dan dadu tidak saling berpengaruh satu sama lain. Peluang dua kejadian tidak saling bebas. Jika kejadian A dan B dapat terjadi bersama-sama, tetapi terjadi atau tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B. Maka kejadian ini dinamakan kejadian tidak saling bebas. Jika A dan B adalah kejadian tidak saling bebas, maka berlaku peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B dan A. Contohnya, kamu memiliki dua lusin buku dengan rincian satu lusin buku sains dan satu lusin buku fiksi. Saat kamu mengambil sebuah buku tanpa pengembalian, tentunya akan berpengaruh pada jumlah keseluruhan buku. Artinya peluang pada pengambilan kedua berbeda dengan pengambilan pertama, karena buku tidak dikembalikan kembali. Studi kasus dan pembahasan. Tommy mempunyai 3 buah baju berwarna putih, coklat, dan batik. Ia juga memiliki 2 buah celana warna hitam dan coklat yang berbeda. Berapa pasang baju dan celana dapat dipakai dengan pasangan yang berbeda? Pembahasan. Baju putih bisa dipasangkan dengan celana hitam dan coklat. Baju batik bisa dipasangkan dengan celana hitam dan coklat. Dan baju coklat bisa dipasangkan dengan celana hitam dan coklat. Jadi, banyaknya pasang baju dan celana secara bergantian sebanyak 3 dikali 2, sama dengan ada 6 cara. Kesimpulan,
Di dalam PowerPoint ini, kita dapat mempelajari matematika tentang peluang. Pada bab peluang, materinya meliputi percobaan dan ruang sampel, peluang kejadian, frekuensi harapan, peluang dua kejadian saling lepas, peluang dua kejadian tidak saling lepas, peluang dua kejadian saling bebas, peluang dua kejadian tidak saling bebas. Peluang merupakan bagian matematika yang membahas pengukuran tingkat keyakinan orang akan muncul atau tidak munculnya suatu kejadian atau peristiwa. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil atau kejadian yang mungkin terjadi dan dilambangkan dengan S. Di dalam peluang dikenal ruang sampel dan titik sampel. Permutasi adalah susunan unsur-unsur yang berbeda dalam urutan tertentu. Kombinasi adalah susunan unsur-unsur dengan tidak memperhatikan urutannya. Sekian dan terima kasih.